ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah limpahan karunia dan nikmatnya, terutama iman diberikan kepada kita, keimanan dan keislaman. Dan pada malam ini sebelumnya juga saya mohon maaf, pertama tadi pagi hari tidak bisa saya mengaji di sini karena ada permasalahan, sehingga kedatangan saya kemarin terlambat. Pembahasan pada sore hari ini itu tentang bagaimana seorang mukmin atau muslim menghadapi ujian-ujian kehidupan. Karena yang namanya hidup tidak lepas dari ujian. Apalagi kita mengaku diri kita sebagai seorang mukmin. Kita jangan mengira bahwa kalau kita berkata saya beriman, kita akan dibiarkan oleh Allah begitu saja. Sudah sunatullah, setiap orang yang mengatakan dirinya beriman, pasti Allah akan uji dia. Untuk apa? Untuk Allah ingin tahu siapa yang imannya jujur dan siapa yang imannya tidak jujur. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, yaitu ayat yang pertama dan kedua. Alif Lam Mim. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara dia tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, kata Allah. Maka dalam ujian kami pun tahu siapa yang jujur imannya, siapa yang memang benar-benar keimanannya, dan siapa yang dusta. Jadi kita jangan mengira ketika kita berkata ya Allah, aku beriman kepada Engkau ya Allah, ternyata Allah biarkan kita. Tidak, Allah akan uji kita. Allah ingin melihat sampai mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah berjanji pasti Allah akan memberikan ujian kepada kaum mukminin. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa la nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sungguh kata kami, ya Allah mengatakan, sungguh kami akan menguji kalian dengan apa? Bisyai'in minal khawf, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dengan nunut taukid dan lam taukid yang menunjukkan penegasan bahwasanya pasti Allah akan uji ya seorang yang namanya seorang mukmin. Wala nabluwannakum, sungguh kata Allah, kami akan uji kalian. Bisyai'in, coba perhatikan kata-kata syai'. Syai' yang ditafsirkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam kitab beliau
Taisir Al-Karimir Rahman, kata beliau, kata-kata syai' itu menunjukkan bahwa ujian yang menerpa kehidupan seorang mukmin itu tidak akan sampai membinasakan dia. Ujian yang diberikan oleh Allah kepada seorang mukmin tidak akan sampai meluluhkan keimanannya. Maka Allah mengatakan bisyai'in, dengan sedikit, minal khawf, rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Akhal Islam azani Allah ya. Karena memang kehidupan seorang mukmin itu ya tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dan ini lafaz Muslim, kata Rasulullah, innal mu'min kakhamati zar'in, seorang mukmin kakhamati zar'in, seperti ya pohon sejenis alam-alam. Ya, seperti pohon sejenis alam-alam. Sedangkan orang munafik itu seperti pohon yang berdiri dengan kokohnya. Ketika ditiup oleh angin yang kencang, ia segera tumbang dengan akar-akarnya. Seorang mukmin itu, kata Rasulullah SAW, seperti pohon zara. Zara itu sejenis alam-alam. Coba untuk lihat yang namanya pohon alam. Bagaimana angin mempermainkan dia. Seakan terkadang pohon alam-alam itu tertiup oleh hembusan angin sehingga ia pun merunduk. Terkadang ia dijadikan oleh angin meliuk-liuk. Tapi ketika angin telah pergi, ia pun berdiri dengan kokohnya. Demikian kata Rasulullah SAW, demikian sebagai seorang mukmin. Seorang mukmin tidak lepas hidupnya dari ujian, dan ujian. Dan itu kebaikan bagi seorang mukmin. Rasul kita yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Wala yazalul bala'u bil mu'min hatta yatrukahu yamshi fawqa al-'ardi wa laysa 'alaihi khati'ah." Wa fi riwayatin hatta yalqa Allah laisa 'alaihi khati'ah. Senantiasa ujian itu menerpa kehidupan seorang mukmin sampai Allah biarkan ia berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak ada dosa. Dalam satu riwayat, sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membawa dosa. Makanya Pak, kalau Bapak tidak pernah diuji oleh Allah, utuh keimanan Bapak. Kalau saya nggak diuji oleh Allah, jangan-jangan iman saya masih diragukan. Ya. Tapi Bapak pun jangan mengharapkan ujian. Disebutkan dalam hadis yang dikatakan Muslim dalam sahihnya, bahwasanya Rasulullah SAW menjenguk seorang sahabat yang sakitnya lama, sampai badannya kurus. Kemudian Rasulullah SAW menjenguknya, lalu Rasulullah bersabda kepada sahabat ini, barangkali engkau pernah berdoa meminta kepada Allah dengan sesuatu. Si sahabat ini berkata, betul wahai Rasulullah. Apa doa? Kata sahabat ini, ya Allah, semua azab yang engkau hendak timpakan aku di hari akhirat, timpakan kepadaku sekarang juga di dunia. Maka Rasulullah bersabda, subhanallah, innaka la tuhibu dzalik. Subhanallah, kamu tidak akan mampu itu. Kenapa kamu tidak ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Artinya ya, kita jangan mohon kepada Allah, ya Allah timpakan ujian untukku di dunia. Jangan. Kenapa? Karena belum tentu kita mampu menghadapinya. Tapi ketika kita hidup, ya, kita banyak berbuat maksiat, tapi kok Allah masih memberikan terus kesenangan demi kesenangan demi kesenangan demi kesenangan, sementara kita suka berbuat maksiat, disitulah kita merasa khawatir.
Makanya kata Rasulullah, idza an'ama Allahu 'ala 'abdin, apabila Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba akibat maksiat dia, maka ketahuilah itu ada istidraj, diulur oleh Allah supaya tambah sesat. Iqra in syi'ta, bacalah jika kamu mau, itu firman Allah. Ya, walamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Ketika mereka telah melupakan peringatan yang diperingatkan kepada mereka, maka kami bukakan pintu-pintu kesenangan. Lihat, ketika mereka sudah meninggalkan peringatan, ternyata Allah bukakan pintu kesenangan. Hatta idza farihu, sehingga ketika mereka telah bergembira dengan kesenangan itu, akhadnahum baghtah, sekonyong-konyong agar kami menimpa dia. Subhanallah, ya Islam, azanillah. Karena ya tadi, musibah yang menimpa seorang mukmin hakikatnya kebaikan buat dia. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan berikan musibah dalam hidupnya. Antum jangan kira ketika antum diberikan oleh Allah musibah itu musibah, Allah ingin menzalimi antum, tidak. Tapi itu justru Allah tanda itu bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Dalam hadis yang dikeluarkan Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan," apabila Allah menginginkan kepada seorang hamba kebaikan, ya, ajjala lahu uqubata fid dunya, Allah akan mempercepat siksanya untuk dia di dunia. Allah apabila menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan mempercepatkan siksanya di mana, Pak? Di dunia. Ya. Wa idza aradallahu bi'abdin syarra, dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, amsaka bidzanbi, Allah akan biarkan ia dengan dosanya. Hatta yuwaffiyahu yaumal qiyamah, sampai Allah balas kelak untuknya pada hari kiamat. Makanya ketika antum berbuat dosa, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan siksanya kepada kita, sanksinya kepada kita, itu tanda keburukan. Terkadang ada orang berkata, "Loh, saya berbuat maksiat kok aman-aman saja ya. Saya berbuat maksiat kok, ya Allah tidak tegur saya ya. Jangan Allah ridho dengan perbuatan saya ini." Akhirnya Pak, malah memberikan motivasi dia untuk berbuat maksiat. Ini yang kita khawatirkan. Kita berbuat maksiat malah dibukakan pintu kesenangan. Kita makan riba malah dibukakan lagi pintu-pintu kesenangan. Masya Allah. Ya, seorang mukmin khawatir. Ya. Kok saya diberikan kenikmatan demi kenikmatan, apakah berarti ini tanda ridho Allah kepada saya? Belum tentu. Anda jangan menganggap, kita semua jangan menganggap ya akhi, bahwa tanda keriduan Allah kepada kita adalah dengan diberikan kesenangan. Itu semua ya akhi adalah tanda orang yang menginginkan kehidupan dunia. Lihatlah dan dengarkan firman Allah, bagaimana Allah mengisahkan tentang kisahnya si Qarun. Allah berfirman apa? Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi, dan surat Al-Qasas ya. Allah berfirman apa? Lalu si Qarun pun keluar kepada kaumnya dengan perhiasan dia. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu lahu hazzin 'azim. Si Qarun pun keluar kepada kaumnya dengan membawa perhiasannya. Dia bangga dengan perhiasannya. Maka Allah berfirman apa? Berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, andaikan kita diberikan seperti si Qarun. Sesungguhnya si Qarun itu beruntung sekali, sukses hidupnya.
Perhatikan ayat ini, Pak, ya. Allah mengatakan apa? Berkatalah orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Berarti ini sifat orang yang menginginkan kehidupan dunia. Apa itu? Menilai kesuksesan, keberuntungan dengan dunia. Wah, si fulan ini sukses hidupnya ya. Sukses. Orang beriman tidak melihat kesuksesan dengan seperti itu. Makanya Allah berfirman setelahnya apa? Wa qala alladziina utul ilm wailakum thawabullahi khairun. Berkatalah orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu, celaka kalian. Pahala Allah lebih baik daripada yang diberikan kepada seorang. Makanya orang yang beriman, Pak, menilai kesuksesan itu bukan dengan harta, bukan. Orang yang beriman menilai segala sesuatu dengan apakah dia beriman atau tidak, beramal soleh atau tidak. Maka sungguh beruntung orang-orang yang beramal soleh. Pahala Allah lebih baik, lebih kekal. Allah berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka dari itu ya Islam azza kita hidup di dunia pastinya tidak lepas dari yang namanya musibah demi musibah. Namun Bapak, bagi seorang mukmin musibah itu menjadi kebaikan. Makanya Rasulullah SAW merasa kagum sekali dengan kehidupan seorang mukmin. Beliau bersabda, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan seorang mukmin itu, sesungguhnya urusan seorang mukmin itu baik semuanya. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Apabila dia ditimpa kesenangan, dia bersyukur, maka itu menjadi kebaikan buat dia. Wa in asabathu dharra sabar. Dan apabila dia ditimpa kesulitan, kesusahan dalam hidupnya, dia pun sabar, fakana khairan lah, maka itu pun kebaikan buat dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak akan pernah terjadi kecuali kepada seorang siapa? Seorang mukmin. Akal Islam azza wa jalla. Sungguh mengagumkan seorang mukmin ketika ditimpa musibah, ia merasa bahwasanya ini adalah kebaikan. Al-Imam Al-Bazzar, Imam Ahmad dan Musnadnya juga meriwayatkan dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza qabadallahu walada 'abdi, qala Allah Ta'ala li malaikatihi." Apabila Allah mewafatkan anak seorang hamba, maka Allah akan berfirman kepada para malaikatnya. Apa kata Allah? Qabattum walada 'abdi? Apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Kata para malaikat, benar ya Allah. Qabattum samrata fuadi? Apakah kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Para malaikat berkata, benar ya Allah. Lalu Allah berfirman, madza qala 'abdi? Apa yang diucapkan hambaku? Apa yang diucapkan hambaku ketika kalian mencabut nyawa anaknya? Maka para malaikat berkata, hamidaka wastarja. Dia memuji engkau dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anaknya meninggal, dia mengucapkan apa? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Ya ibnu lahu li'abdi baitan fil jannah. Bangunkan untuk hambaku sebuah rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi, dan namai rumah itu dengan rumah pujian. Masya Allah. Ya akhi azani Allah wa yakum, ini sesuatu yang sulit sekali. Ketika kita ditimpa musibah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita memuji Allah kalau ditimpa kesenangan, diberikan harta, kesenangan, kita katakan alhamdulillah. Tapi ketika kita ditimpa kesulitan, jarang sekali kita mengucapkan alhamdulillah.
Padahal dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW apabila ditimpa kesenangan, beliau berucap apa? Alhamdulillah alladzi tatimmu bihi shalihat. Segala puji bagi Allah yang sempurna dengannya berbagai macam kebaikan. Dan apabila Rasulullah SAW ditimpa kesulitan, kesedihan, ya kesusahan, yang Rasulullah SAW ucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Ditimpa kebaikan, alhamdulillah. Ditimpa keburukan, alhamdulillah. Itulah memang ya kehidupan seorang mukmin. Jadi bagaimana seorang mukmin menghadapi berbagai macam musibah yang menimpa kehidupannya, yang menerpa kehidupannya di atas Islam azza wa jalla. Maka dari itulah ya akhi, yang pertama yang harus kita pahami, yaitu seorang mukmin harus menilai bahwasannya musibah yang menimpa dirinya tiada lain untuk yang pertama mengampuni dosa. Ya akhi, musibah yang menimpa kita dalam kehidupan kita itu tiada lain Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Makanya disebutkan dalam riwayat Muslim ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda apa? Ma min musibatin tusibul mu'min syauka fama fawqaha. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim, baik itu duri atau lebih besar dari duri, illa kafarallahu biha khataya, kecuali Allah ampuni dengannya dosa-dosa dia. Allah gugurkan dengannya dosa-dosa dia. Masya Allah. Sebutkan dalam riwayat Tirmidzi bahwa ya Rasul bersabda kepada Abu Bakar, alasta tansab, alasta tahzan, hai Abu Bakar, bukankah kamu pernah merasa lelah? Bukankah kamu merasa sedih? Semua itu mengampuni dosa. Ya, antum misalnya lagi jalan keplesetnya saja sudah mengampuni dosa. Antum lagi jalan terjatuh kepalanya sakit, itu sudah menggugurkan dosa. Antum lagi jalan kemudian menginjak duri, sakit, menggugurkan dosa. Antum sedih karena mendengar sesuatu yang menyedihkan hati antum, menggugurkan dosa. Antum capek ketika mencari nafkah, menggugurkan dosa. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Makanya ya, Islam azani Allah ya, seorang mukmin yang tahu tentang apa? Hakikat musibah yang menimpa dirinya, segera ia ingat dosa-dosanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini mengampuni dosa saya. Saya pernah setelah sholat Isya, ya, saya pulang keluar masjid, rupanya ada seorang ibu-ibu nunggu. Kemudian setelah selesai saya keluar, dia manggil saya, Ustaz. Saya lihat ke belakang, ternyata ibu-ibu. Boleh saya bicara sama Ustaz? Silakan, ada apa? Kata si ibu ini, Ustaz, Allah itu ada enggak sih Ustaz? Loh, astagfirullahaladzim, ada apa ibu? Kok tiba-tiba ibu nanya saya begitu? Ya, Allah ada enggak? Ada apa? Kata dia, Ustaz, saya sudah 16 tahun terkena penyakit. Tapi saya selalu berdoa kepada Allah setiap malam supaya diangkat penyakit saya. Tapi kenapa sampai hari ini penyakit saya belum diangkat juga? Sebetulnya Allah itu ada enggak, Ustaz? 16 tahun dia sakit katanya, dan setiap malam berdoa tapi tak kunjung datang kesembuhan. Akhirnya apa? Ragu kepada Allah. Allah itu ada apa enggak? Ujian benar. Akhirnya saya tanya sama ibu, kenapa ibu merasakan keraguan seperti itu?
Ya. Loh, saya sudah berdoa. Kenapa Allah tidak mengabulkan doa saya? Kalau Allah ada, pasti Allah mengabulkan doa saya dong. Ya, itu kata saya. Barangkali ibu pernah berbuat dosa, makanya si ibu ini diam. Makanya dia mengaku. Iya sih, dulu saya seorang pelacur. Akhirnya saya taubat, saya tinggalkan dunia pelacuran itu. Tapi saya ditimpa penyakit 16 tahun. Kata saya, barangkali Allah ingin menghapus dosa-dosa ibu yang banyak itu. Dosa pelacuran ibu terlalu besar di sisi Allah, maka Allah ingin menghapuskan dosa-dosa itu. Apa ibu tidak berbahagia dengan seperti itu? Alhamdulillah ibu masih bisa jalan, alhamdulillah masih bisa makan. Coba lihat mereka-mereka yang lebih susah penyakitnya sampai lumpuh, tidak bisa jalan, makan saja terkadang dia harus pakai apa? Ya, dimasukkan. Tidakkah ibu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah, ikhwat Islam azan ya Allah wa yakum. Kita nih khawatir terkadang begitu Pak ya. Ketika kita ditimpa musibah, kita tidak tahan, tidak sabar. Kita terus berdoa, ternyata kita putus asa. Akhirnya apa? Ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita khawatirkan. Ya. Seorang mukmin ketika dia tahu bahwasanya musibah yang menimpa dia itu menggugurkan dosa dia, terkadang dia merasa betah dengan musibah. Imam Ad-Dhahabi meriwayatkan mengkisahkan tentang seorang ulama dulu, saya lupa namanya, ketika ditimpa penyakit ternyata ia nggak mau berobat. Ditanya oleh temannya, kenapa kamu tidak mau berobat? Apakah kamu tidak tahu berobat itu diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata dia, aku tidak mau berobat karena aku berharap supaya lebih banyak dosaku diampuni oleh Allah. Masya Allah. Bukan saya tidak mau menjalankan sunnah Rasul, bukan. Tapi saya ini banyak dosa. Saya berharap supaya dengan musibah ini, yang penyakit yang saya derita ini, Allah lebih banyak ampuni dosa saya. Sampai begitu. Kenapa saking yakinnya dia bahwa ini mengampuni dosa-dosa. Makanya di awal Islam ketika kita ditimpa musibah, bapak sakit, kita sakit, langsung kita ingat ini semua menggugurkan dosa. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud dan hadis itu dikeluarkan Imam Ahmad seingat saya, bahwa Rasulullah menyebutkan apabila Allah telah menuliskan kepada seorang hamba derajat yang tinggi tapi amalnya tidak sampai, maka Allah akan terus memberikan musibah demi musibah sampai Allah angkat dan tempatkan sampai derajat yang telah Allah tentukan dengan musibah. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti musibah itu kan selain menggugurkan dosa, ternyata mengangkat derajat dan hidup. Kemudian yang ketiga, seorang mukmin itu yang kedua harus tahu dan yakin bahwa apa yang Allah pilihkan untuk hamba-Nya pasti yang terbaik. Bahwa apa yang Allah pilihkan untuk hamba-Nya pasti itu yang terbaik. Terkadang kita menganggap tidak baik, tapi ternyata di sisi Allah Pak, ya, kebaikan demi kebaikan terkadang diraih oleh seorang mukmin karena adanya musibah demi musibah. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam Syarah Arba'in Nawawiyah. Dari Abdullah bin Mas'ud sebuah athar, dia berkata, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba dan Allah tahu bahwa kekayaan itu akan membuat dia lupa,
Allah berfirman kepada malaikatnya, wahai malaikatku, sempitkan rezeki si fulan, karena kalau aku luaskan rezekinya, aku akan masukkan ia ke dalam api neraka. Akhirnya si hamba ini disempitkan terus rezekinya, karena Allah tahu kalau diluaskan rezekinya, dia bakal lupa kepada Allah. Makanya antum ya, ketika saya Ustaz sudah berusaha, rezeki saya seret terus, bersyukur kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Mungkin kalau saya diberikan keluasan rezeki, saya bakal lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bakalan sombong, saya bakalan husnudzon dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat sekitar tahun 2000 berapa ya? 2003. Saya dijemput oleh seorang teman, dia yang menjadi supirnya. Ketika nyupirin saya di perjalanan, dia cerita tentang hidupnya, curhat lah, curhat. Ustaz, saya dulu hidupnya tidak seperti ini, Ustaz. Emangnya dulu antum kenapa, Pak? Saya dulu itu kontraktor yang berhasil, alhamdulillah. Rumah saya bisa dikatakan gedung mewah, mobil kendaraan saya mewah. Saya dulu punya BMW, saya punya dulu Mercy, alhamdulillah. Tapi pada Allah, Ustaz, usaha saya hancur sampai sehancur-hancurnya. Akhirnya saya mulai lagi dari nol. Kata saya, memang sekarang Bapak usahanya apa? Jualan obat-obat herbal. Masya Allah, alhamdulillah. Terus ya, saya tanya kepada dia, Pak, dulu waktu Bapak kaya-raya dengan Bapak sekarang jatuh usahanya, mana yang lebih Bapak rasakan tenang hidup Bapak? Dia seolah-olah tersentak. Dia berkata, betul ya. Saya dulu Ustaz waktu masih kaya raya, ya di pagi hari yang terdengar di rumah saya itu dangdutan, karaokean dan lain-lain. Setelah saya jatuh, alhamdulillah istri saya sudah berjilbab, anak-anak saya sudah bisa menghafal Al-Quran, sudah hafal Al-Quran. Pagi-pagi yang tadinya dangdutan, karaokean, sekarang yang terdengar lantunan Al-Quran. Saya tanya ke dia, sekarang Pak, mana yang Bapak mau pilih? Bapak kaya tapi lupa, atau Bapak jatuh tapi Allah kembalikan Bapak kepada jalan yang lurus? Alhamdulillah. Kadang Allah ingin mengingatkan si hamba. Berapa banyak Pak orang-orang yang hidupnya sudah mulai jatuh, mulai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kaya raya, dia lupa kepada Allah, tak pernah dia mengingat Allah. Ketika Allah ambil sedikit rezekinya, dikurangi, mulai dia ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang jadi seperti itu. Rupanya Allah menginginkan kebaikan dari musibah-musibah yang ditimpa, yang menimpa. Iya. Ada lagi kisah lain ikhwan, Masya Allah. Dan ikhwan ini saya terharu mendengarnya. Dia tadinya seorang Kristen Katolik, kemudian masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia mendapatkan serangan dari keluarganya luar biasa. Iya, karena dia asalnya orang Batak. Tapi dia tetap istiqomah dengan keislamannya. Sampai kemudian dia ngaji sunnah. Setelah dia ngaji sunnah, dia pelajari ternyata tidak boleh kerja di bank konvensional. Dia melihat, Masya Allah. Tapi subhanallah Pak, memang terkadang orang yang baru masuk Islam itu keimanannya jauh daripada kita. Kalau kita terkadang mikir dulu berkali-kali lipat, waduh nanti kalau saya keluar
ngasih makan apa nih saya? Dia tidak. Setelah dia tahu haram ya, keluar segera. Segera dia keluar, segera dia tinggalkan Bang. Pada Allah, tak lama kemudian dia terkena penyakit kanker. Kanker getah bening. Ya. Lama-lama kekayaan dia habis. Ya. Rumah dijual, mobil dijual. Ya. Terakhir ketemu sama saya sekitar 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu dia cerita ke saya, kurus badannya. Dia tersenyum sama saya dan berkata, Ustaz, lihat betapa adilnya Allah kepada saya. Saya selalu sama dia begitu. Kenapa? Allah setelah saya keluar dari bank, Allah berikan kepada saya penderitaan kanker. Akhirnya duit riba saya yang dulu saya kumpulkan dari riba ludes, bersih harta saya. Iya, diberikan oleh Allah. Saya yakin mudah-mudahan ini kebaikan buat saya. Alhamdulillah. Akhirnya dia berobat sekitar sebulan yang lalu meninggal dunia. Meninggal dunia dalam keadaan Allah sudah bersihkan dia insya Allah dari dosa-dosa. Tapi yang saya salut sama dia, ketegarannya itu tegar sekali. Jarang sekali. Mungkin kalau saya ditimpa begitu mana tahan. Ya. Sudah keluar dari bank, dia tinggalkan bank, kemudian dia kehilangan pekerjaan. Sudah gitu ditimpa musibah, kanker, akhirnya dia berobat sana sini habis. Tapi dia tetap tersenyum dengan tegarnya sambil berkata, Allah Maha Adil kepada saya. Mungkin kalau kita katakan, ya Allah, mana keadilanmu kepada saya? Ya. Masya Allah, inilah dia Pak, orang-orang yang telah berhasil dalam hidupnya mengenal Allah. Orang-orang yang hidupnya dia betul-betul mengenal Allah tentang hakikat kehidupan dia. Untuk apa dia hidup di dunia ini? Dia tahu dunia ini hanyalah sementara. Dia tahu kesenangan dunia itu hina di mata Allah. Ya. Makanya ya akal Islam azani Allah yang kita mohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kekuatan di dalam menghadapi berbagai macam apa? Musibah demi musibah, ya. Di dalam kehidupan kita pasti tak lepas kita tak ya dari namanya ujian dan cobaan yang akan menerpa kehidupan kita. Akal Islam azani Allah. Ya. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, hendaklah seorang mukmin senantiasa melihat kepada apa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan senantiasa melihat kepada hak dirinya saja. Jangan. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan, kalau sudah masuk Isya tolong diingatkan ya. Sudah masuk belum kan? Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, seorang hamba apabila dia yang dia pikirkan hak dirinya saja, pasti dia akan terputus dengan Allah. Tapi kalau seorang hamba yang dia pikirkan hak Allah, pasti dia akan semakin dekat kepada Allah. Seorang hamba ketika ditimpa musibah dalam hidupnya, segera dia ingat dosa apa yang saya lakukan. Segera dia ingat, mungkin saya belum melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada saya. Selalu dia ingat begitu. Ya, nggak pernah dia mengingat tentang hak dirinya. Ibu coba kalau anak-anaknya ya, jangan sampai mengganggu di atas itu. Ya, akal Islam azani Allah ya. Tapi Pak, kalau orang lupa kepada dirinya,
dan dia lupa kepada hak Allah yang dia pikirkan hak dirinya, dia akan cepat putus asa. Yang kedua, dia akan cepat suudzon kepada Allah. Dan ini terjadi juga sekitar tahun 2002. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu datang ke rumah saya. Kemudian dia menceritakan tentang kehidupannya. Ustaz, saya mau curhat. Silakan Bu. Saya Ustaz, alhamdulillah punya suami, tadinya gajinya banyak, gede. Hidup saya berkecukupan. Rumah saya alhamdulillah bagus, punya mobil dan yang lainnya. Tapi usaha suami saya terus turun sampai suami saya pun dikeluarkan dan dipecat dari pekerjaannya. Berbagai macam usaha sudah diupayakan, tapi tidak pernah berhasil. Sudah 1 tahun saya berdoa kepada Allah, tapi tak kunjung datang. Sampai kemarin Ustaz, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau dalam 3 hari ini Engkau tidak kabulkan doa saya tidak akan sholat. Masya Allah. Sampai doanya begitu. Ngancam Allah ini. Ya Allah, kalau dalam 3 hari ini Engkau tidak ijabah doa saya, kalau dalam 3 hari ini Engkau tidak ijabah doa saya tidak akan sholat. Masya Allah. Langsung saya bilang ke ibu, apa ibu nggak malu sama Allah? Ibu aja nggak pakai jilbab begitu, kata saya. Dulu waktu ibu kaya raya, ibu pakai tutup aurat nggak? Enggak. Sholat nggak? Sering lupa. La ilaha illallah. Sekarang ibu ketika dicabut kenikmatan, kemudian ibu marah sama Allah. Apa ibu tidak lihat keadaan ibu sendiri, kata saya? Kenapa ibu tidak ingat? Mungkin akibat daripada dosa-dosa ibu. Ibu tidak bersyukur kepada Allah. Di ayatnya dia, Masya Allah, sampai demikian ibu berdoa kepada Allah. Siapa ibu? Ibu berbuat baik buat ibu berbuat buruk buat ibu. Semua kebaikan kita untuk diri kita. Allah tidak ingat Bu, Allah tidak butuh sama ibu. Allah pun tidak butuh kepada saya. Allah tidak butuh kepada siapa-siapa. Dan Allah pun tidak butuh kepada doa ibu. Sekarang yang harus kita ingat Bu, kata saya, ingat akan dosa-dosa kita. Alhamdulillah, keesokan harinya dia pakai jilbab. Subhanallah, terkadang seperti itu, Pak. Ini orang, Pak, akibat daripada yang dia pikirkan hak dirinya sendiri, nggak pernah mikirin hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau seorang hamba yang dia pikirkan hak Allah, ketika dia ditimpa musibah, segera dia sadar, dosa apa yang saya lakukan? Karena Allah mengatakan, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa diri kalian kecuali akibat dosa yang kalian lakukan, dan Allah memaafkan banyak manusia. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kita kecuali pasti akibat dosa kita. Tapi bagi seorang mukmin itu jadi kebaikan, menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Ya. Nah ini akal Islam azza Allah. Makanya subhanallah ya, kehidupan mukmin itu yang dia pikirkan hak Allah, hak Allah, hak Allah. Salat saya sudah benar enggak ya? Kekhusyuan saya dalam salat bagaimana ya? Aduh ya Allah, saya malu ya Allah sama Engkau. Engkau berikan nikmat kepadaku, tapi aku kurang bersyukur kepada Engkau. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau timpakan musibah kepadaku karena aku memang banyak berbuat maksiat kepada Engkau ya Allah. Sehingga akhirnya ketika ditimpa musibah, ia pun tersenyum, bersabar dan ridho.
Makanya Rasulullah berdoa, wa as'aluka ridha ba'da al-qada. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keridhaan setelah Engkau memberikan ketetapan kepadaku. Rasulullah bersabda, man qala raditu billahi rabba, siapa yang mengatakan aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Rasul, wajibat lahu jannah, maka dia wajib masuk ke dalam surga, wajib surga nih bagi dia. Kenapa Pak? Orang yang mengatakan saya ridho Allah sebagai Rabb. Bapak tahu apa makna Rabb? Rabb itu artinya pemilik. Kalau Bapak yakin Allah pemilik Bapak, apa konsekuensinya? Kalau Bapak punya rumah, lalu Bapak berkata kepada penghuni rumah, ini peraturan yang sudah saya tetapkan di rumah ini, harap ikuti peraturan saya. Ini rumah saya. Bapak punya hak? Punya hak. Rumah siapa? Rumah Bapak. Bapak mau gimana dimain rumah Bapak? Ya terserah Bapak. Tapi terkadang manusia zalim, sedangkan Allah tidak zalim. Kita milik Allah. Seorang hamba ketika dia yakin bahwasannya Allah pemilik dia berkata, ya Allah, aku ridho dengan semua ketentuan. Engkau berikan kepadaku keburukan, aku ridho ya Allah. Makanya seorang ulama berkata, kita ya arti kepada Allah hendaknya seperti anjing kepada majikannya. Itu anjing dipukulin sama majikannya, tetap aja setia sama majikannya. Demikian pula seharusnya kita kepada Allah. Walaupun kita ditimpa musibah, berbagai musibah, tetaplah kita setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini saja dulu, karena sebentar lagi sudah masuk Isya. Kita lanjutkan insyaallah setelah sholat Isya, dan saya harap dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Allah.